di Florida, Michael ini sempat menjalin hubungan asmara dengan seorang wanita yang bernama Maria nih. Mereka pacaran cukup lama tuh, sekitar 9 tahunan. Bahkan ketika si Michael ini harus masuk penjara karena kasus penipuan tadi, Maria ini tetap setia berada di sampingnya Michael, nggak putus mereka. Nah tapi sayangnya ketika mereka ini masih pacaran, Michael ini ternyata juga diam-diam masih juga mengkonsumsi narkoboy. Nah Maria nggak suka nih pacarnya menyentuh barang-barang itu lagi. Ibarat dia lakukan WA di foto profil, open ya, open WA di foto profil. Jangan anakku sama aku lagi kayak gitu. WA di foto profil. Nah dari situ karena mungkin basa-basi udah blokir. menyanyiakan Maria yang selalu setia sama dia dalam suka maupun duka, akhirnya si Michael ini pun memilih untuk bertobat. Dia perlahan tuh berhenti menggunakan sabar, narkoba nanti itu, dibales. sampai pergilah ini ke konseling kan untuk mengobati Tapi nggak ada kecanduannya WA itu, dan juga masuk. bergabung dalam kayak support group, Talkline support group kan, kayak komunitas konseling gitu, PC yang berapa? mana nanti para 150. anggota-anggotanya itu memiliki pengalaman serupa gitu. Nah jadi biar saling support lah gitu. Nah dari situlah kondisi Michael pun semakin membaik. Dia juga Basa-basi mendapatkan blokir. pekerjaan di sebuah perusahaan pemasaran. Nah tapi kalau ini perusahaannya legit, nggak tipu-tipu kayak perusahaan sebelumnya. Sampai akhirnya perjuangan dia ini pun membuahkan hasil. Michael pun akhirnya bersih nih dari dan mulai kembali menjalin hubungan dengan Maria. Nah, karena sudah bersama dalam waktu yang cukup lama, baik suka maupun duka juga dilewatin bareng-bareng, akhirnya Michael dan Maria ini pun menikah lawak pada bulan Juli tahun 2007. Dan di tahun yang sama, Michael ini pun kembali membangun perusahaannya sendiri di bidang Jangan di pemasaran komentar. media. Nah, tapi kali Langsung ini Michael ini WA. tidak mengulangi perbuatan buruknya yang dulu yang suka nipu-nipu investor. Nanti pada Perusahaan yang didirikan ikut-ikutan. sama Michael ini sah dan dikelola dengan baik sama Michael. Dari sinilah Michael menghasilkan banyak uang halal dan juga hidup dengan nyaman bersama istrinya, Maria. Gak cek DM langsung WA. Sayangnya, kebahagiaan dalam pernikahan mereka tidak berlangsung lama. Kenapa? Gak cek Karena DM pada langsung tanggal 4 WA. Oktober tahun 2008, Michael ini main serong dia. Di mana waktu itu dia menyewa jasa seorang wanita panggilan Gak punya WA kak, ya udah nggak usah WA-an. Yang waktu itu masih berusia 26 tahun, di sebuah kamar hotel di Boynton, Gak bisa video Florida. call. Ketika si Maria sedang bepergian keluar Bigo kota. nggak bisa. Cerong dia tuh, panggilnya miss call kan, cewek panggilan. Dan gak cuma sekali itu aja, Michael ini lagi memesan jasa si Dahlia itu balik di malam berikutnya. Bahkan waktu itu Michael ini mendapatkan jasa Dahlia secara cuma-cuma. Capek say, banyak. Dan kalian tahu lagi apa yang lebih wow? Tidak lama setelah pertemuan mereka ini, Michael 150 ya, 150 menceraikan Maria, wanita yang memang sudah menemani dia di saat suka dan duka selama 10 tahun ya. Perkara si Dahlia ini pakai komputer. Dan betul, bulan kemudian ada, Michael bisa. ini datang menemui si Dahlia untuk melamar Dahlia dengan cincin pertunangan seharga $26.000, sekitar 389 juta rupiah. Testi ada, testi chat ya. Baru tadi Govichen ada. Nah, sebelum kita membahas lebih jauh lagi nih tentang cerita pernikahan antara Michael dan nomor Dahlia, WA-nya di foto profil Hendra, kamu nanya mulu deh. Tadi bilangnya nggak ada WA. Pelakor ini ya. Jadi Dahlia Dipolito ini adalah seorang wanita yang lahir pada tanggal 18 Oktober tahun 1982 di New York. Nah, bapaknya Dahlia ini adalah seorang agen asuransi customer yang baru tadi keluar VC ada. Kan ada unlock tuh. Nah, ada unlock yang buat telepon tuh yang berkelar tuh. Namanya Amir, terus adik perempuannya namanya Samira. Lalu ketika si Dahlia ini berusia 18 tahun, kedua orang tuanya Dahlia ini bercerai. Terus hubungan Dahlia bersaudara dengan bapaknya ini pun semakin memburuk gitu lah, sampai-sampai Dahlia ini kayak lost contact gitu sama ya. Tapi kalau sama ibunya mereka bersaudara ini tetap berhubungan baik, dan mereka tetap tinggal bersama di Boynton Beach dengan itu kakak sama adiknya juga. Nah, terus saat usia 19 tahun Dahlia ini memutuskan untuk bekerja sebagai miss call tadi, sebagai wanita panggilan di beberapa tempat yang berada di Florida dan California. Dan FYI sebenarnya si Dahlia ini juga udah punya tunangan yang tinggal di California. Nah, itulah kenapa akhirnya si Dahlia ini kan bolak-balik antara Florida California kan. Dan tidak lama kemudian mereka ini pun menikah nih. Tapi pernikahannya tidak bertahan lama. Si Dahlia ini pun menggugat cerai lakinya dan memilih balik lagi ke Florida. Gak ada testi video. Kalau mau gratis. Kalau mau gratis bukan di sini. Dahlia Dipolitonya. Kita balik lagi nih ke kisah Michael sama Dahlia. Jadi setelah melewati persidangan berbulan-bulan, putusan perceraian antara Michael dan Maria pun keluar. Mereka resmi bercerai. Dan 5 hari setelah sidang perceraian Michael sama Maria selesai, Michael langsung nikah sama Dahlia pada tanggal 2 Februari tahun 2009. Jadi kalian bayangkan ya, tanggal 28 Januari sidang itu selesai, tanggal 2-nya mereka langsung nikah. Nggak nunggu apa-apa, langsung nikah. Dan beberapa bulan sebelumnya pada saat persidangan itu berlangsung kan mereka juga udah tunangan
tunangan karena dikasih cincin 389 juta Wak. Dan nggak sampai situ aja Wak. Untuk hadiah nikahan mereka, si Michael ini ngasih si Dahlia itu sebuah townhouse toilet. Dan macam Mas Haris sekali kan, tapi nggak pakai penthouse loh, townhouse dikasih ya. Karena memang diakui Michael ini duitnya memang banyak juga Wak. Kan dia bangun perusahaan pemasaran sendiri kan, dari situ memang banyak penghasilan dia. Nah, semua itu dia kasih buat si Dahlia. Dan sejak menikah juga bisa dibilang Michael sama Dahlia ini dalam pasangan yang lumayan romantis Wak. Mereka tidak ragu tuh untuk bisa menunjukkan kasih sayang di antara mereka berdua di depan umum, sering berpesta bersama-sama, bersenang-senang dan terobsesi dengan acara TV Wak, kayak reality show gitulah. Bahkan mereka berdua ini berharap yang semoga aja lah suatu hari nanti kita bisa masuk TV yang ya kebetulan masuk boleh nanti, tengok lah, tunggu bentar nanti aku kasih tahu ya. Dan selama bersama Dahlia ini juga Wak, Michael Gua ini buka open satu lagi saya, abis ini gua tidur. Dia Ngantuk gua. bekerja dengan baik, sementara Dahlia ya udah tetap di rumah, dia pergi ke salon, Habis open satu aja langsung tidur lah, ngantuk gua. yang melakukan kegiatan-kegiatan yang dia suka. Jam 3 gua kelar. Dia menikmati uang laki gitu lah. Nah tapi Wak, namanya juga pernikahan kan, nggak akan mulus-mulus saja, apalagi pernikahan yang dimulai dengan mereka berdua, ya gitulah Wak. Di usia pernikahan mereka yang masih sangat muda, bukan hanya pertengkaran kecil saja yang terjadi di dalam rumah tangga mereka, tapi malah hal-hal atau kejadian-kejadian aneh terjadi di rumah mereka. Kejanggalan demi kejanggalan muncul Wak di hubungan rumah tangga mereka ini ya, sampai akhirnya memuncaklah pada satu kejadian di pagi hari tahun 2009. Nah, kejadian apa itu? Penasaran kalian kan? Kalian simak baik-baik, kita mulai dulu nih kejanggalan apa saja yang terjadi di rumah mereka. Nah, oke, kita mulai dari kejanggalan pertama nih Wak ya. Jadi ceritanya pada bulan Maret tahun 2009, 10 petugas kepolisian yang menangani masalah pelaknya Michael secara tiba-tiba datang ke rumahnya tanpa pemberitahuan apa-apa. Nah, hal ini nih belum pernah terjadi sebelumnya Wak. Biasanya petugas pengawas ini akan datang sesuai dengan jadwal aja gitu loh. Ingat kan kalian ceritaku di awal tadi? Kan si Michael ini kan kena masa percobaan 28 tahun kan. Nah, selama masa percobaan ini petugas tuh pasti akan datang tuh memantau si Michael ini secara berkala. Nah, kenapa nih kok tiba-tiba petugas pengawas ini datang di luar jadwal yang sudah disepakati? Dan ternyata Wak, hal ini dikarenakan para petugas ini menerima panggilan telepon anonim dari tetangga mereka yang mengatakan bahwa Michael ini sedang menggunakan kayak ekstasi itulah di rumahnya. Tentu mendengar hal itu Michael ini terkejut kan, hah? Apa nih Pak? Nggak ada loh. Aku udah gak pernah lagi nyentuh barang-barang kayak gitu Pak ya. Dan Bapak kan juga sendiri udah tahu kalau saya udah sembuh. Kok bisa-bisanya ada yang bilang aku nyimpan barang-barang kayak gitu lagi? Oh, nggak ada ya Pak. Tapi mau kayak gimana? Ini laporan udah masuk. Saya harus melaksanakan tugas saya, kata polisi kan. Saya harus melaksanakan tugas saya. Kan cuma ngecek biasa aja lah ya, nggak apa-apa ya. Ayo masuk lah. Keren. Dan polisi tetap melaksanakan SOP tentang Michael dan kan polisi pun langsung lah itu menggeledah rumah Michael. Dan pada saat itu mereka memang tidak menemukan apa-apa, bersih. Di dalamnya kan, ini nggak ada apa-apa. Itu kejanggalan pertama Wak. Kejanggalan berikutnya terjadi pada tanggal 16 Maret tahun 2009. Polisi kembali mendapatkan panggilan anonim lagi, di mana si penelpon ini memberikan laporan bahwa Bapak ada seseorang yang sedang menggunakan narkoboy di mobil Chevrolet Tahoe SUV Pak. Warnanya abu-abu Pak, di Ritz-Carlton Manila Pen. Nah, lokasi ini Wak sekitar 6 mil gitu dari rumahnya Michael sama Dahlia. Dapat telepon itu langsung lah Pak polisi ini ngecek lagi ke lokasi kan. Dan ternyata mobil itu milik Michael. Pada saat itu Michael sama Dahlia ini memang sedang liburan akhir pekan gitu Wak di Ritz-Carlton itu juga. Makin besar kecurigaan polisi sama si Michael kan. Kenapa ini laporan yang mengarah ke kau terus Michael? Michael didatangin lagi apa lagi Pak? Kami dapat laporan kayak gini. Kok ada lagi sih laporan kayak gitu? Pergilah Bapak ceknya kalau nggak percaya. Saya ini udah bersih. Nah Michael yang memang nggak ngerasa bersalah ya udah diizinkan aja lah polisi melakukan pengecekan ke dalam mobilnya kan. Dan setelah dicek betul memang Wak lagi-lagi ketika polisi mengecek di dalam mobil siapa ini, mereka tidak menemukan sama sekali jenis-jenis narkoba yang disebutkan sama penelpon anonim tadi, nggak ada. Nah 2 kali nih ya, kejanggalan berikutnya adalah terjadi sekitar 2 minggu kemudian, itu 29 Maret